lazim lah dibeli oleh anak 7 tahun waktu itu. Ya mungkin dia beli permen karet, beli rokok, beli... What's up simple people? Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Guru kencing berdiri, murid kencing berlari, adik kelas kencingnya sambil jungkir balik. Yo, balik lagi ke yang tadi guys. Jadi sepandai-pandainya kita menyembunyikan banyak hal, pasti suatu saat akan terbongkar juga guys. Seperti kasus-kasus yang akan kita bahas ini guys. Jadi kita akan bahas mengenai kasus-kasus pembunuhan yang akhirnya terbongkar setelah kasusnya diusut lama sekali guys. Sampai ada yang puluhan tahun juga loh. Seperti apa kasusnya? Sebelum kita mulai pembahasan, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya. Cekidot. Yo, kasus ini terjadi pada Jessica Lynn Kim Park. Jadi pada kasus ini, si Jessica Lynn Kim, dia ini adalah seorang siswi yang akan naik sebuah bis sekolah. Nah, tapi saat dia akan naik, dia itu diculik guys oleh seseorang yang pada akhirnya orang ini membunuh Jessica Lynn Kim dengan cara dipukul pakai batu nisan kepalanya guys. Ya sama persis kayak lagunya ST12 itu guys. Di bawah batu nisan. Pada akhirnya kasus ini berhasil dibongkar guys, yaitu kurang lebih 18 tahun kemudian. Kasusnya Jessica Lynn Kim ini sendiri terjadi pada tahun 1991. Jadi kalau 18 tahun kemudian ya berarti kurang lebih kasusnya itu terbongkar pada... Ya, itulah guys ya. Jadi kasus ini ada salah seorang hakim yang akhirnya memutuskan untuk membuka kembali kasus ini dan dia mengumpulkan tawanan-tawanan yang melakukan tindak kekerasan guys pada masa itu. Dan setelah semuanya dites DNA baru akhirnya ketahuan kalau si pelakunya ini ternyata seorang pria guys. Yang ya ternyata dia juga tawanan sih guys. Dan dia bukan pertama kalinya melakukan kejahatan itu pada Jessica. Kenapa nggak dari dulu aja? Nggak tahu. Oke, pada kasus berikutnya ini terjadi pada tahun 1994 di sebuah daerah bernama Buffalo. Jadi korban adalah seorang muda yang bernama Cynthia Epps. Jadi Cynthia Epps ini suatu saat ditemukan meninggal, tinggal mayatnya saja, dan mayatnya ini ditemukan di rumahnya James Fountain, orang Buffalo guys. Jadi si James Fountain ini datang pada polisi dan dia ngomong kalau dia menemukan mayat wanita muda guys, yaitu Cynthia Epps ini. Setelah diselidiki oleh polisinya nggak ketemu apa-apa guys. Sayangnya sih begitu. Jadi sayangnya waktu itu tidak ada bukti apa-apa. Polisi nggak bisa menemukan apa-apa lagi guys. Kenapa, bagaimana, dan kapan si wanita ini mati. Tapi satu hal yang pasti, ternyata Cynthia Epps ini sebelum dia meninggal, dia telah diperkosa terlebih dahulu. Singkat cerita, 20 tahun kemudian, kasusnya Cynthia Epps ini kemudian dibuka lagi guys. Entah kenapa ya, mungkin hakim-hakimnya itu mungkin lagi pada nganggur kali guys ya. Nggak ada uang suap lagi. Mungkin mereka lagi nganggur guys. Jadi mereka membuka kembali kasus yang lama dan akhirnya mereka penasaran dengan kasusnya Cynthia Epps ini guys. Jadi setelah 20 tahun kemudian polisi menemukan bukti baru guys. Jadi suatu saat polisi ini memeriksa kembali laporannya James Fountain. Ternyata guys, James Fountain ini yang sekarang berusia 50 tahun, ternyata dia sering bolak-balik ke penjara dan ke psikiater guys. Kenapa? Karena ternyata James Fountain ini bolak-balik melakukan kekerasan, tindakan seksual yang dipaksakan tentunya. Bukan tindakan seksual yang suka sama suka ya guys, kan nggak boleh kalau gitu. Nah tapi setelah diperiksa ternyata dia kriminal juga, dan akhirnya dia diperiksa lagi oleh polisi, oleh orang yang akan menangani kasusnya lagi. Dan akhirnya dia mengaku kalau dia adalah orang yang membunuh Cynthia Epps. Kasus berikutnya adalah Martha Jean Lambert. Namanya orang bule itu aneh-aneh ya guys ya. Ada yang Smith, ada yang celana jeans, ada yang macam-macam lah, aneh-aneh. Ya terserah orang tuanya juga sih. Anyway, si Martha Jean Lambert ini waktu itu kelas 7 guys. Jadi saat dia kelas 7, tiba-tiba saja dia menghilang tanpa jejak.
Ya, padahal anak umur 7 tahun sih guys. Apa sih yang mungkin dia lakuin, kecuali ya mungkin dia cuman kegiatannya ya cuman sekolah. Kalau di Indonesia dia biasa dikasih les, bimbingan belajar, dijodohkan sejak dini, menikah, kawin siri. Anyway, jadi si Martha ini tiba-tiba saja dia hilang tanpa jejak. Dan kemudian lagi-lagi guys, ada detektif yang mungkin dia gajinya terlalu banyak, mungkin dia nggak tahu lagi harus ngapain, mungkin dia nganggur di rumah, dimarahin istri karena nggak ada kerjaan, gue nggak tahu. Tapi si detektif ini akhirnya punya inisiatif untuk mencari tahu lagi guys kasusnya ini. Kenapa si Martha Jean Lambert ini bisa hilang suatu saat? Ya, akhirnya dia korek-korek informasi dari orang tua, dari guru, dari kerabat, semuanya mungkin orang-orang terdekatnya Martha. Sehingga di suatu titik si detektif ini ketemu dengan kakaknya Martha, yaitu David Lambert. Ya, akhirnya dia ngomong hal yang nggak pernah diomongin sebelumnya ke detektif ini. Jadi dia ngaku kalau sebenarnya dialah yang membunuh Martha. Kasusnya waktu itu si David ini ngasih uang ke Martha untuk beli apapun guys, di minimarket mungkin. Yang pasti bukan di Indomart ya guys, mungkin di Mamarika Mart atau ya nggak tahu lah guys. Jadi si Martha ini akhirnya pergi membeli, ya mungkin membeli yang umum lah, lazim lah dibeli oleh anak 7 tahun waktu itu. Ya mungkin dia beli permen karet, beli rokok, mungkin dia beli kebanyakan barang, mungkin dia beli rokoknya 2 pak, jadi uangnya nggak cukup guys. Sampai akhirnya dia minta lagi ke David. Nah, sialnya si David ini ya mungkin uang jajannya juga mungkin terbatas waktu itu guys, jadi dia nggak ngasih lagi dan dia malah marah. Tapi ya namanya cewek guys, cewek mana sih yang nggak pernah bener? Cewek mana sih yang pernah salah? Nggak ada cewek yang pernah salah guys. Jadi si Martha marah, akhirnya dia ngedorong David. Tapi karena David lebih gede, dia marah balik. Terus didoronglah si Martha, yang akhirnya si Martha ini katanya sih guys, katanya David kepalanya kena benda tajam yang menembus tengkoraknya Martha, sehingga Martha seketika itu juga habis meninggal di tempat guys. Jadi si Martha ini akhirnya dikubur di kuburan dangkal oleh David. Ya namanya juga bocah ingusan kemarin sore guys, yang masih ingusan kencing sambil jungkir balik. Jadi dia nggak tahu lagi, dia kubur di kuburan dangkal. Setelah semua pengakuannya David itu, akhirnya si detektif ini penasaran kan untuk mencari tubuhnya Martha. Tetapi mungkin karena tanah-tanah dan rumahnya sudah banyak berubah, jadi tubuh Martha nggak ditemukan sampai sekarang. Jadi kemungkinan kedua bisa jadi si David ini berhalusinasi. Tapi yang pasti satu hal, kita nggak akan pernah tahu misteri kasus hilangnya Martha ini, apakah benar-benar Martha sudah nggak ada, atau dia diculik, atau dia udah ikut ISIS. Kita nggak pernah tahu ya guys. Yang tahu hanya Martha itu sendiri, dan ya mungkin bagi yang percaya Tuhan yang tahu ya guys. Anyway, itulah tadi kasus-kasus yang mungkin terlambat untuk ketahui ya guys. Moral of the story yang bisa kita ambil, kalau kita habis ngebunuh orang, harus kita langsung ngelapor ke polisi. Enggak. Jangan melakukan kejahatan ya guys. Anyway, thank you udah like, udah liatin video kita sampai habis. Yang pasti jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya juga supaya nggak ketinggalan video-video menarik lainnya dari Simple Knowledge. Dan kita juga tunggu cerita-cerita dari kalian. Siapa tahu ada yang mau jadi kontributor bagi Simple Knowledge. Akhir kata, terima kasih Simple People. Kita akan kembali lagi pada video-video berikutnya.